Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara penskalaan gaya dan penskalaan simpangan. Video ini mau memperjelas kebingungan sebagian teman-teman dengan pengambilan load case ketika kita mau mengecek simpangan antar tingkat. Beberapa pertanyaannya yang sering muncul adalah, apakah kita menggunakan load case yang sudah diskalakan atau yang belum diskalakan? Nah, di video ini kita akan perjelas bahwa penskalaan sendiri itu ada dua. Ada penskalaan gaya, kan ini yang sudah umum dilakukan, sudah biasa ya kita punya gempa statik, gempa dinamiknya harus ke 100% gempa statik CS kali W. Kemudian ada penskalaan simpangan. Ini yang kadang-kadang suka kelewat. Kenapa kelewat? Karena sebenarnya untuk bangunan yang tidak terlalu tinggi gitu ya, penskalaan simpangan ini sebenarnya nilainya biasanya satu. Mungkin itu yang kadang-kadang suka saya lewat di video sebelumnya, langsung mengambil untuk simpangan pakai yang unscaled. Tapi di sini bakal diperjelas kalau misalnya dia tidak satu, seperti apa hasilnya. Kita langsung saja ke contohnya. Jadi ini kita punya model. Model ini punya load patternnya biasanya ini gempa statik. Gempa statiknya sudah di define di load pattern. Nanti juga akan dihitung manual di Excel untuk kita bandingkan. Kemudian di load case. Nah, ini yang muncul ya. Pertama ada gempa statik yang tadi ada di load pattern. Kemudian ada yang spek X, spek Y. Ini tujuannya untuk yang sudah di penskalaan gaya. Oke, ini saya turunkan ya. Jadi ini ada 6 yang respon spektra, ada 3 pasang ya. Nah, pertama yang unscaled. Yang unscaled itu yang tidak diskalakan sama sekali. Kemudian yang spek X, spek Y ini yang dilakukan penskalaan gaya. Penskalaan gaya ini tujuannya ya untuk pengambilan gaya dalam. Berarti dia yang nanti masuk ke load combination. Kemudian yang ketiga ini yang drift. Yang drift ini berarti yang mau dimasukkan ke pengecekan simpangan antar tingkat. Dan bisa juga kita pakai untuk pengecekan analisis bangunan tahan gempa lainnya. Misalnya seperti pengaruh pi delta, untuk pengambilan story forces, story stiffness, untuk pengecekan ketidakberaturan, dan sebagainya gitu. Jadi itu yang ada. Kita coba run dulu. Kita sambil tunggu, kita lihat Excel-nya. Jadi di Excel-nya ini yang udah ada di eh, link yang di deskripsi ya. Pertama ini biasa ya, parameter gempa, kemudian ada periode, nanti kita masukkan. Lalu di sini ada ini gaya geser dasar seismiknya ya. Jadi sebenarnya untuk perhitungan CS dan W-nya, nanti di sini ada penskalaan gaya dan penskalaan simpangan. Kita coba lihat di sini. Untuk penskalaan gaya, sebenarnya ini intinya bisa dibaca detailnya, cuman intinya gaya geser dasar hasil respon spektra gitu ya. Itu kalau kurang dari 100% gaya geser dasar statik ekivalen, jadi gempa statik, itu harus diperbesar dengan V per VT ya. Intinya, jadi harus mencapai 100% gaya geser statik gitu ya. Nah, nilai V-nya, atau gaya geser statiknya dihitung menggunakan pasal ini, bisa kita klik. Saya klik tengah untuk masuk ke tab selanjutnya. Ini ya, V sama dengan CS kali W. Nah, V sama dengan CS kali W. Kemudian nanti ada perhitungan CS-nya. Lalu ada CS max, jadi tidak perlu melebihi ini. Persamaan 32 dan 33. Kemudian ini CS min, dan ini CS min kalau misalnya S1-nya 0,6 G atau lebih. Jadi ada nilai CS di sini ya, CS kali W, mulai dari CS-nya sendiri, lalu CS max, CS min. Jadi kurang lebih dia di antaranya. eh Kemudian itu yang masuk di Excel ini. Jadi kita punya perhitungan CS ya di sini. CS-nya ini ada CS max, ada CS dulu, ada CS max, lalu CS min. Nanti ada CS pakainya ya. Ini rumus-rumusnya bisa dilihat aja, intinya sama. Nah, kemudian ada di penskalan simpangan. Nah, penskalan simpangan sebenarnya mirip. Jadi apabila geser respons spektra kurang dari CS kali W, maka harus dikalikan dengan CS kali W per VT. Jadi sama. Cuman, untuk perhitungan CS-nya di penskalaan simpangan, itu hanya menggunakan persamaan 35.
Jadi di sini kalau kita lihat di sampingnya ini ada persamaan 31, 32, 33, 34, 35. Nah, untuk yang simpangan, penskalaan simpangan, kita hanya menggunakan yang persamaan 35 saja. Gitu. Jadi kita ambil CS yang ditentukan berdasarkan persamaan 35 ya. Jadi ini tidak lagi hanya untuk yang S1-nya lebih besar dari 0,6, tapi untuk semua kasus ya, di sini nggak disebutin kasus salah satu kasus saja. Jadi kita hitung CS dengan persamaan 35 aja. Jadi di sini penskalaan simpangan, ini ambil CS yang dari persamaan 35 aja. Kemudian kita ada gaya geser statik untuk simpangannya, nanti baru di scale up. Sama, bedanya hanya di CS-nya berapa gitu. Kalau yang gaya itu ada CS sendiri, CS min, CS max. Sedangkan kalau untuk penskalaan simpangan hanya CS dari persamaan 35. Oke, kita langsung aja coba lakukan. Pertama, seperti biasa, kita ambil periode struktur, kita Ctrl T untuk show table. Sini ada load case-nya kita pilih ya. Kita pencet Ctrl. Oke, kemudian di structure output ada base direction, gitu yang model participating mass ratio, sama di other ambil yang mass summary by story. Ini yang harus diklik untuk penskalaannya. Termasuk dari model participating mass ratio untuk dapat periodenya. Ini strukturnya periode X-nya di mod 2, jadi kita copy ini 2,228, kemudian 2,355. Oke, ini eh, perhitungan untuk ini ada Tmax, bukan berarti periode struktur kita nggak boleh lebih dari Tmax periodenya. Boleh, tapi untuk perhitungan gaya geser statik, maka Tmax yang akan dipakai. Kayak gini. Itu ini kita perbesar untuk kita copy ya. Ini memperlihatkan bahwa mode shape-nya sudah translasi rotasi. Dan ini sekalian ya, MPMR-nya sudah mencapai lebih dari 90% di kedua arah ortogonal struktur. Oke. Selanjutnya untuk yang massa, sorry, harus nggak di close ya. Yang massa ini kita ambil semua selain base. Semua selain base ya ini udah sesuai. Jadi dihitung di sini W-nya berapa. Jadi di sini CS-nya ada CS-nya 0,098, CS max-nya 0,037, CS min 0,346 ya. Jadi kita ambil CS max gitu ya. Jadi CS pakainya sama dengan CS max. Lalu untuk GGS statiknya berarti CS kali W, CS pakai dikali W. Tuh. Kemudian kita coba bandingkan gaya geser statik yang dari ETAPS-nya berapa. Lihat di tabel yang base reaction ya. Nah ini yang statik 1084, kita copy. Nilainya sama ya. Ya beda angka di belakang koma, tidak signifikan. Berarti udah benar perhitungannya. Kemudian kita masuk ke mau ngambil gaya geser yang unscaled-nya ya. Nah, ini kebetulan semuanya faktor skalanya masih yang unscaled. Ini kita copy aja yang X nih. Masuk ke sini. Kemudian yang Y masuk ke sini. Nah, dari sini, ini yang seperti biasa kita tahu bahwa ini kan gaya geser dasar statik untuk penskalaan gaya 1084, unscaled-nya 857 dan 811 ini kurang. Berarti kita harus skalakan gitu ya. Untuk yang X berarti kita skalakan 1084 per 857, yang Y 1084 per 811. Kita dapat faktor skalanya 1,2 dan 1,3. Ini kita unlock modelnya, kita masuk ke load case yang spek. Nah, ini untuk penskalaan gaya, kita masukkan hasil faktor skala barunya. Yang X, 551, kemudian yang Y, kita yang 1637. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita lihat ada penskalaan simpangan, perhitungan CS-nya hanya yang persamaan 35 ya. Dari yang persamaan 35, kemudian berarti CS kali W-nya, W-nya sama ya. CS-nya aja yang beda jadi lebih kecil. Kemudian unscaled-nya sama, ya tentu saja karena sama-sama unscaled ya. Kemudian, nah ternyata untuk kasus ini ada penskalaan simpangan yang perlu dilakukan. Nah, karena emang meskipun CS-nya kecil, tapi CS kali W-nya ini 900, itu lebih besar daripada yang unscaled-nya 857 dan 811. Berarti harus diperbesar dengan faktor yang X-nya 900 per 857, yang Y-nya 900 per 811. Kayak gitu ya. Nah, ini faktor skala barunya kita bisa masukkan ke yang drift.
291 masuk sini, copy, paste, kemudian ini juga copy, paste. Oke, udah kita run. Jadi ini penskalaan gaya-nya sudah kita lakukan, penskalaan simpangannya juga sudah kita lakukan. Jadi udah clear eh, perbedaan antara penskalaan gaya dan penskalaan simpangan ya. Kemudian kita coba ya sekalian ambil untuk driftnya. Jadi ini batas 0,02, ROI 1,3, tinggi tiap tingkatnya 3 meter. Ambil dari story response plots bisa. Diaphragma center of mass displacement-nya sama ya kayak yang dari show table, sama aja. Lalu kita ambil dari yang drift, load case yang drift ya. Ini yang sudah diberi penskalaan simpangan. Copy, paste di sini, kemudian sama yang Y, paste di sini. Oke, jadi simpangannya sudah masuk ya. Ini sudah displacement yang dikalikan dengan faktor penskalaan simpangan. Jadi udah oke. Kita coba sambil lihat sedikit ke bawah untuk yang P delta. Nah, untuk yang P delta, kalau kita lihat dari rumusnya ya, P delta IE per V H CD. Jadi ini ada dua komponen yang diambil dari load case gempa, yaitu delta dan V. Nah, jadi yang penting sebenarnya konsisten aja. Kalau deltanya pakai yang drift, maka yang V-nya juga pakai yang drift gitu ya. Kita coba ambil di sini. Nih, yang servisnya ambil juga. Cek dulu, lalu buka yang story forces. Ada service, kita ambil yang top. V-nya gitu ya, copy, paste di sini. Kemudian yang drift X, untuk pengambilan VX. Dan drift Y untuk pengambilan VY. Oke, sini udah oke semua meskipun mepet ya. eh ini salah tulisannya. Koefisien stabilitas. Oke. Jadi ini udah clear semuanya eh untuk penskalaan gaya dan penskalaan simpangan saya dengan SNI. Semoga sudah tidak bingung lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.